Ya, Nggih. mohon bantuan teman-teman mahasiswa untuk mengingatkan teman lain yang belum hadir untuk bisa segera hadir ya, karena Pak Nurdin sudah datang, sudah bergabung dengan kita dan kita akan bisa mulai acara karena ini BIMTEK ya, jadi harapannya teman-teman tidak terlambat sebenarnya. Ya, silakan diinfo kembali di Recording in kelas ya progress. teman-teman ya. Ya. Pak Kadan juga udah bergabung ya. Kita mulai saja ya Pak Zar, Pak Nurdin. Dimulai. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat narasumber dari Direktorat Manajemen Talenta BRIN, Bapak Nurdin Shidik MPD, yang kami hormati Direktur Poltek Nuklir, Bapak Dr. Eng Zainal Arif STMT, yang kami hormati dosen dan juga yang kami banggakan mahasiswa Poltek Nuklir serta sivitas akademik Poltek Nuklir yang lainnya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita pada kesempatan siang hari ini dapat bertemu dalam acara sosialisasi dan bimbingan teknis MPKM BRIN untuk PIC, dalam hal ini adalah dosen pembimbing dan mahasiswa Poltek Nuklir, hari ini Jumat tanggal 22 Juli 2022. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bergabung dalam acara yang sebenarnya sudah sangat kita tunggu ya. Karena ini Pak Nurdin akan memberikan update informasi dan juga bimbingan teknis untuk kita semuanya. Dan mohon izin kami bacakan susunan acara, yaitu yang setelah ini adalah sambutan Bapak Direktur, kemudian langsung ke narasumber, sosialisasi MPKM, kemudian tanya jawab dan penutup. Harapannya nanti pada pukul 15 kita sudah selesai tuntas dan juga terkait dengan hal-hal yang mungkin ya nanti dari pemaparan atau mungkin dari BIMTEK itu sudah terlihat dari awal. Monggo untuk nanti teman-teman mahasiswa maupun jajaran dosen dapat segera menuliskan di room chat atau nanti juga bisa pada sesi tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan yang pertama adalah sambutan Direktur Poltek Nuklir, ya, kepada Bapak Dr. Eng Zainal Arif STMT, dipersilakan Pak. Oke, makasih Bu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Nurdin Shidik sebagai narasumber kita siang hari ini terkait dengan MPKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang saya hormati para wakil direktur yang hadir di sini dan para dosen serta adik-adik mahasiswa semuanya yang tentunya akan melaksanakan kegiatan untuk MPKM ini. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa MPKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini memang digalakkan ya oleh Kemendikbudristek dalam hal ini sebagai satu bentuk kegiatan belajar. Jadi belajar itu tidak hanya di kelas, di perkuliahan klasik, tapi ada yang di dalam bentuk kegiatan. Ada beberapa macam kegiatan yang bisa kita klaim begitu ya sebagai MPKM ya, termasuk yang tentunya difasilitasi oleh BRIN dalam hal ini di manajemen talenta. Saya kira karena kita satu payung begitu ya di bawah BRIN, ini tentunya akan menjadi kesempatan khususnya bagi mahasiswa Poltek Nuklir ya untuk bisa maksimal melakukan kegiatan MPKM ini di unit kerja yang ada di BRIN ya, dengan difasilitasi oleh manajemen talenta. Jadi di situ ada mulai kegiatan pengabdian masyarakat, riset asisten, kemudian penelitian ataupun proyek di desa, ya, terus kemudian juga termasuk proyek bersama, ya, studi bersama, itu juga student mobility juga ini merupakan bentuk sehingga yang diperlukan pada saat nanti akan kita klaim sebagai SKS atau kredit kegiatan belajar mengajar itu berarti yang perlu kita perhatikan adalah instrumen penilaian sebagai judgement ataupun sebagai pengesahan bahwa ini benar-benar dilaksanakan sesuai instrumennya dan bisa diakui kreditnya. Ini yang
yang poin penting nanti mohon bantunya Pak Nurdin Siddiq bisa memberikan informasi kepada kami di sini, para dosen dan jadi mahasiswa terkait kegiatan MBKM. Ya, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Mari bersama-sama kita sukseskan begitu ya kegiatan pelaksanaan MBKM. Dan ini tentu kita juga ke depan dari sisi evaluasi kurikulum juga akan kita lakukan untuk bisa memudahkan mengakomodasi kegiatan MBKM. Baik, saya cukupkan dari saya. Terima kasih dan tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Polteknik, Bapak Dr. Zainal Arif SPMT untuk arahan sambutannya, dan kita akan memasuki ke inti acara, yaitu sosialisasi MBKM dari Direktorat Manajemen Talenta BRIN kepada Bapak Nurdin Siddiq MPD dari tim MBKM Fungsi Pendampingan Talenta Riset dan Inovasi. Waktu dan layar dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dr. Zainal Arif sebagai Direktur dari Polteknik UIR, yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang hadir, juga para mahasiswa yang ikut hadir juga dalam acara sosialisasi ini. Pertama-tama Bapak mohon, tadi ada pesan dari Ibu Koordinator, mohon maaf tidak bisa hadir karena berbarengan juga ada rapat terkait barista. Jadi beliau hanya menugaskan saya untuk sedikit berbagi terkait teknisnya bagaimana proses MBKM dilaksanakan di BRIN ini. Baik Bapak dan Ibu serta teman-teman mahasiswa, perkenalkan saya share screen terlebih dahulu ya Ibu. Oke. Sudah. Ya, sudah tampil ya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Di sini saya hanya akan menyampaikan secara garis besarnya terkait layanan MBKM. Setelah itu kita akan langsung praktek ya bagi Bapak Ibu PIC dan juga mungkin nanti mahasiswa supaya mengetahui bagaimana menggunakan ELSA-nya fokus dalam layanan MBKM ini. Baik. Di sini saya sampaikan terlebih dahulu terkait proses bisnis layanan MBKM. Yang pertama, adanya surat pengajuan pendaftaran MBKM dari perguruan tinggi. Dan ini nanti PIC yang akan mengirimkannya. Bapak Ibu PIC dari Polteknik UIR yang akan mengirimkan ke kami. Mahasiswa registrasi melalui ELSA BRIN. Setelah itu PIC perguruan tinggi mengajukan nama mahasiswa calon peserta pada ELSA BRIN. Mahasiswa memilih kegiatan dan melengkapi dokumen pendaftaran. Yang selanjutnya seleksi administrasi atau verifikasi berkas itu dilakukan oleh kami di manajemen talenta. Dan setelah itu seleksi substansi itu dilakukan oleh para pembimbing di BRIN dari satker-satker atau kelompok riset yang memang para mahasiswa tuju. Yang selanjutnya penetapan peserta dan pembimbingan di unit kerja melalui SK yang akan diterbitkan oleh Kedeputian SDMI. Pelaksanaan kegiatan MBKM. Pelaksanaan kegiatan MBKM dibagi dua Bapak dan Ibu serta teman-teman mahasiswa. Yang pertama materi pengantar selama 1 minggu full online menggunakan e-learningnya BRIN. Yang kedua baru diserahkan kepada pembimbing masing-masing di satuan kerja atau di kelompok risetnya untuk melakukan riset. Dan yang terakhir adanya evaluasi. Nah, hal ini tadi yang mungkin sempat sedikit dibahas oleh Pak Direktur, bagaimana nanti karena akan berhubungan dengan konversi 20 SKS ini. Baik. Bapak, Ibu, serta teman-teman mahasiswa, di BRIN itu kita memiliki ELSA atau e-layanan science, ya,
di https://alsa.brin.go.id, jadi semuanya bisa akses, ya. Termasuk kalau saya yakin kalau Bapak Ibu di sebelaku dosen di Politeknik Nuklir karena bagian dari BRIN ya sudah paham sekali dengan ini. Nah, tapi bagi mahasiswanya mungkin ada yang belum. Ini yang harus dipahami. Bahwa kita akan menggunakan satu aplikasi ini untuk proses pelaksanaan MBKM-nya. Untuk apa? Itu untuk memonitoring sejauh mana proses pembimbingan, logbook harian, tugas-tugas, absensi, dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Baik PIC maupun mahasiswa ada 4 langkah yang pertama sekali harus dilakukan. Nah, ini tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Dan ini memang harus dilakukan. Yang pertama, teman-teman mahasiswa harus registrasi akun SSO BRIN. Ada 4 langkahnya. Masuk ke elsa.brin.go.id, klik login. Nanti kalau sudah punya akun sebetulnya tinggal login aja. Kalau belum, membuat akun. Itu ada data, beberapa data yang harus dilengkapi. Setelah selesai melengkapi datanya, maka langkah yang kedua itu pastikan diaktifasi. Karena sebelum diaktifasi, akunnya teman-teman maupun Bapak Ibu PIC tidak akan bisa diakses. Harus diaktifasi dulu. Nah, aktivasinya ketika emailnya menggunakan email Google misalkan, atau Gmail, itu biasanya lebih cepat verifikasinya. Bahkan sebelum 1 menit pun sudah datang ya ke emailnya gitu untuk diklik verifikasi. Tapi ketika menggunakan email instansi, ini kadang-kadang suka lama sampai 1 kali 24 jam. Jadi nanti jika kebetulan misalkan servernya lagi penuh dan emailnya menggunakan email instansi atau email Poltek misalkan itu, jadi mohon bersabar jika memang balasan untuk verifikasinya lambat. Selanjutnya setelah ada email verifikasi, maka tampilannya akan seperti gambar nomor 3. Ini SSO BRIN Bapak, Ibu, dan teman-teman semua sudah aktif. Apakah cukup? Tidak. Setelah ini wajib teman-teman semua mengaktifkan login kembali dan update profilnya. Udah off. Jadi harus login dan update profile. Ini 4 langkah ini yang tidak boleh sampai tidak dilakukan. Karena langkah-langkah ini dulu hal yang pertama. Jadi semua mahasiswa yang mau ikut MBKM di BRIN, minimal langkah pertama itu harus punya SSO BRIN dulu. Bagaimana langkah selanjutnya? Saya akan fokus dulu untuk PIC dari Politeknik Nuklirnya. Mungkin Bapak Ibu dosen yang menjadi PIC. Ketika tadi Bapak Ibu dosen sudah memiliki akun SSO, maka tinggal 4 langkah lagi sebetulnya. Login, update profile pasti sudah, berarti tinggal 3 langkah terakhir. Daftar topik penelitian, kelompok penelitian, satuan kerja. Ya. Daftar topik penelitian atau kelompok penelitian satuan kerja ini adalah yang diajukan seluruh satuan kerja yang ada di BRIN, seluruh kelompok riset yang ada di BRIN. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihatnya di elsa.brin.go.id. Setelah itu, Bapak Ibu harus mengklik daftar transaksi untuk mengajukan apa? Nama-nama mahasiswa yang mau didaftarkan. Dan yang terakhir ada daftar monitoring untuk memantau apakah mahasiswa sudah selesai pengajuan berkasnya, apakah proses mahasiswa diterima oleh pembimbingnya atau tidak, apakah datanya dikembalikan karena ada kurang dan lain sebagainya. Nah, di daftar monitoring itu ada, termasuk kerjaan hariannya pun akan ada di sana, karena mahasiswa wajib mengupload logbook harian. Baik, ini tampilannya, nanti Elsanya akan sama persis sebetulnya dengan ini. Login, biasa, menggunakan tadi yang sudah didaftarkan, email dan password yang sudah didaftarkan terlebih dahulu, maka akan ada profil dan harus diupdate. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa update mulai dari
profilnya, display picture-nya, misalkan itu, dan dilengkapi datanya, ya. Silahkan disesuaikan. Jika nanti kebetulan misal daftar nama Poltek Nuklirnya sebagai institusinya belum ada, maka pilih aja institusi lainnya, diketik manual. Tapi rasa-rasanya sih kemarin saya sudah minta bahwa mohon untuk diupdate lagi di semester ini karena banyak tambahan. Mudah-mudahan tim IT-nya sudah selesai mengupdate. Tapi jika belum, Bapak dan Ibu, maka nanti silahkan memilih institusi lainnya, baru namanya nanti ditulis nama Poltek Nuklir. Login untuk mitra MBKM, di sini juga ada submenu ya, mulai dari profil pengguna, edit profile, edit password, dan data transaksi. Di sini ketika pertama kali Bapak Ibu login sebagai PIC, maka di daftar transaksi itu akan nol, tidak ada aktivitas sama sekali. Tapi setelah Bapak dan Ibu login kembali, masuk ke mitra MBKM karena selaku PIC, nah, dan itu otomatis daftar nama Bapak Ibu harus sudah dikirim ke kami, ya, ditunjuk oleh Kepala Poltek Nuklirnya, misalkan oleh Pak Direktur, dikasih surat tugas, kirimkan ke kami, nanti kami baru inputkan di sistem sebagai pengelola PIC. Makanya Bapak Ibu nanti akan bisa melihat topik mana saja yang ada. Di sini, ini submenu topik. Setelah itu, maka Bapak dan Ibu bisa mengajukan atau tambahkan daftar nama mahasiswa di sini. Ajukan namanya, berapapun daftar mahasiswanya juga bisa diajukan. Karena memang sampai sekarang belum ada batasan. Karena yang menentukan diterima atau tidaknya nanti pembimbing sebetulnya. Kalau kami kan hanya melihat secara administrasi. Kalau administrasi yang lengkap pasti kami terima, kalau tidak kami kembalikan untuk diperbaiki. Tapi kalau pembimbing itu yang bertugas nanti menerima atau menolak si peserta tersebut. Nah, di daftar monitoring ini Bapak dan Ibu akan melihat status mahasiswanya. Detailnya diklik saja yang gambar apa namanya, gambar search gitu ya. Diklik saja nanti akan terlihat detailnya seperti apa. Ini contoh-contohnya, kalau Bapak Ibu klik detailnya nanti akan muncul beberapa tab ya. Setiap tab itu beda-beda. Ini hanya saya screenshot saja. Dan itu Bapak Ibu sebagai PIC. Nah, bagaimana kalau selaku mahasiswa? Kalau mahasiswa setelah mendaftaran SSO BRIN dan update profile, maka ada beberapa langkah yang lebih banyak. Yang pertama harus login, memilih bimbingan. Di sana ada tugas akhir, ada pembimbingan lab dan lain sebagainya. Tapi yang teman-teman mahasiswa harus pilih itu MBKM jika memang mau mengikuti skema MBKM ini. Nah, ketika mengklik MBKM nanti akan muncul daftar topik penelitiannya apa saja. Teman-teman bisa mensortirnya, misalkan mulai tempatnya saya mau fokus di Jogja apa aja. Atau mau fokus ke fokusnya kimia, fisika, atau nuklir misalkan. Itu juga bisa terlihat. Setelah itu maka teman-teman mahasiswa harus mengisi data, ya, beberapa data untuk dilengkapi mulai dari daftar riwayat hidup, misalkan surat pernyataan, surat pengantar dari Poltek Nuklirnya, SKS, bukan SKS, nilai daftar nilai, ya, daftar nilai dari kampus yang sudah didapatkan di semester sebelumnya, karena MBKM ini boleh diikuti oleh mahasiswa D4 atau S1 minimal semester 5. Jadi sudah menginjak semester 5. Berarti kalau untuk ganjil 5 dan 7. Jadi kalau semester 3 belum bisa. Pelaksanaan materi pengantar menggunakan e-learning BRIN selama 1 minggu. Yang ke-8 pelaksanaan MBKM atau pembimbingan mulai di presensi, logbook, laporan, ulasan, dan lain sebagainya. Yang ke-9 pelaksanaannya selesai, teman-teman melakukan ujian di sini. Ujiannya nanti kan teman-teman akan membuat laporan, maka laporan itu yang dipresentasikan. Setelah selesai ujian, maka teman-teman akan mendapatkan nilai dan bisa mengunduh berkas sertifikat.
Ini untuk tampilannya sama sebetulnya seperti yang awal tadi, bisa ganti display picture, ganti password dan lain sebagainya. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, jika memang di institusinya Poltek Nuklir belum masuk di list ELSA, mohon teman-teman bisa mengkliknya institusi lainnya, baru nama institusinya ditulis. Di sini bisa edit password, juga bisa lihat transaksinya. Ya. Nah, di sini teman-teman, ketika teman-teman sudah login, maka ada menu submenu bimbingan. Kan submenu bimbingan itu banyak. Hampir ada 9 layanan di submenu bimbingan. Yang harus teman-teman pilih, fokus ke MBKM-nya. Setelah diklik MBKM, maka akan muncul layanan-layanan di semester ini yang ada. Ya, di semester yang kami buka misalkan. Di semester ganjil, kalau sekarang kan semester ganjil yang akan muncul itu apa saja. Nanti tinggal lihat, ajukan layanan, lihat detailnya seperti apa. Ya, di sini akan terlihat dibutuhkannya jurusan apa, misalkan. Fokus risetnya terkait apa saja yang harus diupload oleh para mahasiswa. Ya. Setelah itu teman-teman mahasiswa bisa melihat riwayat pengajuannya. Apakah sudah diperiksa oleh kami tim IT di tim manajemen talenta, apakah sudah diteruskan ke pembimbing atau masih menunggu persetujuan pembimbing dan lain sebagainya. Di situ ada statusnya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Setelah ini apa yang akan dilakukan? Ketika teman-teman sudah dinyatakan diterima, maka pelaksanaan MBKM dilaksanakan. Timeline-nya nanti akan saya share. Materi pengantar, e-learning, terus apalagi pelaksanaannya, presensi logbook laporan, pelaksanaan selesai, dan unduh berkas. Ini baik, itu secara umumnya seperti itu. Kita akan latihan, tapi sebelum itu ada file yang mau saya tampilkan lagi terkait MBKM secara umum ya, karena tadi Bu Indra ternyata tidak bisa, jadi meminta tolong sama saya. Saya ini dulu. Terkait MBKM secara umumnya dulu, karena kalau tadi kan saya awalnya rencananya mau berdua dengan Bu Indra, tapi Bu Indranya tidak bisa masuk karena ada rapat berbarengan. Jadi bentuk kegiatan MBKM di BRIN itu Bapak Ibu yang kita ambil hanya 2. Kalau dari Kemendikbudristek kan ada 8 kegiatan, yang kita ambil hanya magang dan riset atau penelitian. Untuk magangnya lebih fokus ke teman-teman di biro. Biasanya misalkan biro humas gitu, butuh teman-teman mahasiswa bagian humas, atau misalkan perpustakaan gitu, butuh teman-teman yang latar belakang pendidikannya perpustakaan untuk membantu di perpustakaan. Dan itu memang kegiatannya tidak sama sekali berhubungan dengan penelitian, tapi berhubungan dengan pekerjaan kantor. Sedangkan yang kedua, terkait penelitian atau riset, makanya peserta melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, pengajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Benar-benar masuk ke lab, melakukan riset. Tujuan MBKM ya sama persislah dengan yang Dikbud sampaikan, bahwa kita ingin meningkatkan soft skill maupun hard skill-nya, menyiapkan lulusan perguruan tinggi, meningkatkan SDM unggul, memberikan pengalaman bekerja bagi teman-teman mahasiswa yang gabung di kita. Persyaratan MBKM ini yang umum, karena kalau Poltek Nuklir itu udah bagian dari BRIN, jadi memang tidak perlu lagi ada MOU dan lain sebagainya, karena memang itu sudah BRIN. Jadi langkah-langkah penerbitan PKS atau MOU-nya sudah tidak perlu lagi kita lewat. Ini mahasiswanya yang mana yang bisa ikut? Tadi sudah saya singgung sekilas bahwa mahasiswa yang berasal dari program studi yang terakreditasi, mahasiswa aktif jenjang sarjana atau sarjana terapan,
yang terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi, karena kita akan cek juga di PDDikti, mahasiswa paling rendah berada pada semester 5. Jadi ini tidak bisa ini ya, karena pasti saya yakin setiap kampus itu akan melaporkan ke PDDikti, yang akan terbaca data mahasiswanya. Mahasiswa yang telah lulus seleksi calon peserta MBKM dari perguruan tinggi, jadi diharapkan nanti Polteknopir juga mungkin diseleksi terlebih dahulu. Ya. Kalau memang yang benar-benar minat sama bakatnya atau keinginannya ingin gabung di beberapa pusat riset yang ada di BRIN gitu ya. Jadi mohon nanti pihak Poltek juga menseleksi dulu. Mahasiswa lulus verifikasi administrasi oleh Direktorat Manajemen Talenta dan lulus seleksi substansi oleh kelompok atau fungsi kegiatan. Adapun dokumen pendaftaran peserta, surat pengantar resmi dari perguruan tinggi, ya. Yang kedua, transkrip nilai lengkap dari semester 1 sampai semester terakhir. Berarti kalau sekarang semester 5 sampai semester 4, kemarin harus sudah ada transkrip nilainya. Surat pernyataan terkait hak kekayaan intelektual, dan ini sudah ada formatnya di ELSA. File pendukung, sertifikat seminar, kursus, profesi, keahlian, pengalaman kerja dan lain sebagainya sebagai penunjang nanti teman-teman mahasiswa ketika para pembimbing memilih gitu ya. Yang selanjutnya proses pelaksanaan MBKM-nya jelas ada kami di tim pengelola dari manajemen talenta, pengelola unit kerja sebagai PIC-nya yaitu nanti dari Bapak Ibu selaku dosen atau yang ditunjuk, pembimbing di unit kerja, ini pembimbing dari kelompok riset yang ditunjuk oleh kampusnya, terus pembimbing di perguruan tinggi, ini juga harus ada, ya. Jadi yang ditunjuk menjadi pembimbing, kenapa? Karena ini berkaitan dengan tadi, terakhir evaluasi, berkaitan dengan konversi nilai, ya. Kira-kira mata kuliah mana saja yang bisa dikonversi nilai sebanyak 20 SKS ini. Makanya dibutuhkanlah kerjasama antara dua pembimbing BRIN atau pembimbing di kelompok riset dan pembimbing di perguruan tinggi. Karena kami hanya menyediakan di manajemen talenta itu yang generalnya saja, dalam artian tidak bisa mencakup mata kuliah yang spesifik. Misalkan kalau protek nuklir berarti kan yang terkait dengan bidang kenuklirannya itu kami tidak bisa menyediakan itu, makanya dibutuhkanlah kerjasama antara dua pembimbing dari unit kerja dan perguruan tinggi. Yang selanjutnya pengelola di perguruan tinggi yang berfungsi buat apa? Nanti akan melihat prosesnya, sejauh mana bimbingannya, proses pendaftarannya dan lain sebagainya, dan yang terakhir pasti peserta. Ya. Proses bisnisnya ini sama dengan yang tadi. Pelaksanaannya untuk skema MBKM ini pelaksanaannya 6 bulan atau 1 semester sekitar 25 minggu yang akan disetarakan dengan 20 SKS. Tahapan kegiatannya pelatihan pengantar di minggu pertama, 1 minggu pertama, dan pembimbingan di 24 minggu selanjutnya. Ketentuan pelaksanaannya, bagaimana kewajiban peserta? Jelas, setiap peserta yang ikut MBKM di BRIN harus mengisi daftar hadir, harus ada check-in, check-out-nya, ya. Karena sama halnya dengan kami, pegawai-pegawai di BRIN juga sama, kan, check-in pagi-pagi dan check-out sore hari, mengisi laporan harian logbook, ya, mengisi laporan hariannya, apa saja yang sudah dilakukan dengan pembimbing atau pembimbingan apa saja, ini harus selalu diisi setiap hari. Melaksanakan program MBKM dengan bertanggung jawab, memelihara barang milik negara yang digunakan, mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan BRIN. Ya. Karena pasti nanti akan dilibatkan ke lab-lab, jadi mohon teman-teman mahasiswa bisa memelihara barang-barang yang ada di lab. Karena itu kan semuanya BMN. Hak peserta MBKM menggunakan peralatan kerja yang disediakan, mendapatkan pelatihan pengantar dan pembimbingan, mendapatkan penilaian program MBKM dari pembimbing, mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan program MBKM. Ya, pelaksanaannya
materi pengantar itu kita laksanakan dengan daring. Semuanya menggunakan LMS dari BRIN. Mulai nanti ada beberapa materi, ya, mulai dari building learning commitment, BRIN sebagai lembaga riset berkelas dunia, pengantar research integrity, membangun tim efektif, komunikasi persuasif, dan teknik presentasi yang baik. Nah, jadi ini yang umumnya ini, kurikulum umumnya seperti ini. Nah, jadi mungkin nanti kan kalau secara umum begini kan tidak bisa dikonversi langsung. Makanya yang umumnya hanya 1 minggu, yang detail-detailnya itu mohon kerjasama di antara 2 pembimbing. Jadi ketika pembimbingan itulah didiskusikan di antara kedua pembimbing. Ini untuk jam pelatihannya, ya, dan dilakukan secara daring atau asinkronus semua, rata-rata jumlahnya 25 jam pelatihan. Kegiatan dan bimbingan, bentuk kegiatan riset terlibat dalam kegiatan Litbang Jirap, penugasan oleh pembimbing, kuliah bersama, kesepakatan antara perguruan tinggi dengan unit kerja. Jadi misalkan ya ada teori, ada materi yang sekiranya memang mahasiswa perlu mendapatkan itu, ini bisa diajak dalam satu ruangan atau Zoom gitu untuk mendapatkan kuliah bersama. Tapi itu pun harus ada kesepakatan di antara 2 pembimbing lah minimal. Bagaimana kegiatan magang atau praktik kerja, aktivitas pekerjaan sehari-hari di unit kerja, penugasan oleh pembimbing, kuliah bersama juga jika ada kesepakatan. Aktivitas umum program MBKM BRIN, terlibat dalam kegiatan di unit kerja masing-masing atau kelompok risetnya. Pelibatan kegiatan bisa dilakukan dalam bentuk daring ataupun luring. Kalau di semester kemarin masih banyak yang daring, karena pandemi masih tinggi ya. Tapi kalau untuk semester sekarang sepertinya akan lebih banyak di luringnya, kegiatan langsung tatap muka. Jam kerja BRIN jam 7.30 WIB sampai 16.00 kecuali hari Jumat 7.30 sampai 16.30, ya, itu disesuaikan saja dengan nanti unit kerjanya, karena mungkin ada yang sampai sore kalau misalkan yang bersangkutan itu ikut lembur gitu. Kegiatan yang diberikan kepada mahasiswa dapat dikoordinasikan antara pembimbing dan unit kerja. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan MBKM secara bertanggung jawab, memelihara BMN, mengikuti aturan atau tata tertib, mahasiswa melakukan presensi, logbook, dan lain sebagainya. Monitoring dan evaluasi pesertanya, presensi, logbook, evaluasinya dari laporan harian dan presentasi. Aspek penilaiannya, kehadiran, kedisiplinan, sikap perilaku, komprehensivitas laporan, kemampuan dalam melakukan presentasi. Dan ini Bapak Ibu timeline-nya. Nah, jadi sebetulnya sekarang sudah dibuka pendaftaran mulai dari tanggal 12 kemarin sampai terakhir 29 Juli. Jadi sebetulnya nanti teman-teman mahasiswa jika memang ingin bergabung, segera setelah ini dikasih tahu cara-caranya, segera dilakukan. Takutnya sudah banyak dari perguruan tinggi lain yang daftar, akhirnya tidak kebagian. Karena pembimbing biasanya melihatnya yang duluan daftar, kadang-kadang lupa gitu, oh iya, ternyata udah ada dari universitas yang pesan terlebih dahulu, tapi karena terakhir daftarnya ya tetap aja jadinya tidak diterima. Karena pembimbing itu ketika kita sudah memverifikasi berkas, pembimbing sudah bisa menentukan mana yang diterima, mana yang ditolak. Jadi mohon perhatikan timeline-nya. Jadwal kegiatannya, insya Allah tanggal 5 September itu kita akan pembukaan, biasanya dibuka oleh Bapak Direktur. Setelah itu dilanjutkan pelatihan pengantar selama 1 minggu, dan setelah itu diserahkan kepada pembimbing di unit kerja masing-masing, ya, di kelompok risetnya untuk melakukan bimbingan dan riset, dan sekitar di Februari itu kita ada evaluasi akhir. Data layanan MBKM per hari ini, Bapak Ibu, ada dari 17 organisasi riset, 55 satker, dengan jumlah kuota mahasiswa yang dibutuhkan 1.295 orang. MBKM risetnya ada 301, sedangkan non risetnya 81, kelompok risetnya 382 topik. 382 kelompok riset yang
membuka layanan. Di bidang eksaknya ada 347 topik, di bidang sosialnya ada 35 topik. Ya. Ini sedikit dokumentasi. Ya, sepertinya sudah. Ini hanya contoh. Baik, yang selanjutnya saya akan langsung membuka Elsa-nya supaya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua bisa memahami proses Elsa-nya seperti apa. Nah, ini teman-teman semua, ketika kita masuk di sini elsabrin.go.id, ya, maka muncul tampilan seperti ini. Setelah ini kita login atau klik masuk. Kalau belum punya akun, maka langsung daftar di sini, nama lengkapnya siapa, diketikkan, dan lain sebagainya. Ya. Tapi jika sudah punya akun, maka klik langsung masuk. Sebenarnya saya sudah daftar sebelumnya, jadi saya ini mencontohkan menjadi PIC ya Bapak Ibu. Ini yang PIC dulu. Makanya di sini ada contoh. Ini dimasukkan. Kalau pertama kali login, maka Bapak Ibu harus update dulu profilnya. Kalau pertama kali login. Nah, di sini ada registrasi tenan, ini diabaikan saja, tidak harus diisi. Nah, data-data ini yang harus dilengkapi oleh Bapak Ibu selaku PIC jika pertama kali login. Tapi jika sudah login selanjutnya, maka setelah login klik Mitra MBKM. Di sini di sebelah kanan atas ada klik Mitra MBKM. Setelah klik Mitra MBKM, maka akan muncul profil Bapak Ibu tadi yang telah diperbaharui. Ada data topik yang bisa Bapak Ibu sampaikan kepada para mahasiswa. Ya. Maaf, agak loading. Nah, di sini batch-nya bisa dibatasi yang aktif saja. Kenapa harus yang aktif? Karena kalau Bapak Ibu semuanya nanti yang tidak ada di semester ini pun muncul gitu ya. Jadi kalau nanti disortir saja yang aktif saja. Satuan kerjanya misalkan satuan kerjanya nuklir mana ya? Kalau nuklir itu ini misalkan teknologi nuklir. Ada tidak? Nah, ini ada 15 layanan dari Satuan Kerja Pusat Riset Teknologi Daur Bahan Bakar Nuklir dan Limbah Radioaktif. Di mana saja? Nah, ini terlihat ada yang di Serpong, ya, ada yang di Lebak Bulus, ada di Serpong juga. Terus Serpong, ya, cuma ada di Serpong dan Lebak Bulus terkait yang nuklir ini. Jadi ini yang nanti bisa mungkin jadi referensi teman-teman mahasiswa dalam memilih. Terus setelah data topik ada daftar transaksi. Daftar transaksi ini adalah proses mahasiswa tersebut daftarnya sejauh mana. Ya. Semester ganjil, nah yang ini. Nanti Bapak Ibu tinggal klik. Ya. Kalau misalkan masih kosong, Bapak Ibu pertama kali tambah ajukan. Batch-nya jangan lupa, jangan sampai salah, harus yang aktif. Judul kegiatannya, di sini harus diisi MBKM. MBKM-nya yang mana? Riset atau magang. Itu harus dipilih salah satu. Setelah itu, skrip, prodi, program studinya apa. Setelah itu universitasnya apa atau perguruan tingginya. Kenapa harus seperti ini? Untuk memudahkan kami dalam memverifikasi. Ya. Oh iya, ini dari prodi A, universitasnya Poltek Nuklir misalkan. Ada berapa? Nah, deskripsinya baru silahkan Bapak Ibu ini diisi saja. Mendeskripsikan judul yang tadi. Nama mahasiswanya, kalau sudah mahasiswa tersebut tadi daftar di SSO, maka bisa dimasukkan di sini. Misalkan saya cari yang namanya Nurdin Sidik, nah ini udah daftar, tuh, muncul.
Saya daftar dengan 2 nama, 2 email, muncul gitu. Nama pembimbingnya siapa, misalkan kita coba saja satu. Nama pembimbingnya, katakanlah, ini pembimbing di kampus ya Bapak Ibu, misalkan Dr. A gitu ya. Emailnya mohon diisi apa gitu yang betul. Ini nomor kontak pembimbing di kampus 085 sekian sekian sekian. Nah, tambah lagi data mahasiswanya, misalkan banyak mahasiswanya, tambah terus tambah. Kalau sudah selesai semua, klik simpan. Ya. Ketika selesai disimpan, maka Pak Ibu nanti akan tersimpan tuh data mahasiswanya, status mahasiswanya sejauh mana akan terlihat. Maka di sini Bapak Ibu bisa melihat, misal klik detailnya. Oh, tadi masukkan nama Nurdin Sidik itu ini. Nah, jika misalkan ternyata sudah disimpan mau ditambah, diklik lagi yang ininya, ubah. Tidak harus membuat baru, tinggal ditambahin lagi mahasiswanya. Baru tersimpan 1, ternyata ada 10 mahasiswa, tambah lagi mahasiswanya. Ini untuk PIC. Di daftar transaksi. Terus di monitoring apa? Di monitoring itu Bapak Ibu bisa melihat statusnya. Oh, ternyata atas nama Nurdin Sidik ini selaku mahasiswa belum mengajukan layanan. Berarti si mahasiswa ini belum memilih. Makanya hal selanjutnya ketika statusnya sudah seperti ini, mahasiswa lah yang diminta ayo segera memilih layanannya. Inilah tugas-tugas PIC Bapak dan Ibu. Jadi memantau, memonitoring. Ya. Langkah yang pertama itu memasukkan daftar mahasiswa, menunjukkan topik-topiknya. Yang terakhir memantau dan memonitoring. Itu yang bisa Bapak Ibu lakukan selaku PIC di perguruan tinggi. Sekarang akan saya contohkan jika peserta. Ini logout dulu, keluar dulu Bapak Ibu. Biasa masuk lagi ke elsa.prin.go.id, masuk, login. Kalau belum punya akun, daftar. Kalau sudah, klik masuk. Nah, di sini saya cari email yang mahasiswa. Nah, ini 987. Oke. Maaf Pak Nurdin. Ya Bu. Apakah memungkinkan ini diikuti oleh mahasiswa sekalian untuk simulasi langsung? Boleh, ya. Sangat boleh. Oh ya, silakan teman-teman mahasiswa mungkin bisa mengikuti langkah-langkah yang disampaikan Pak Nurdin. Kan nanti kalau memang membutuhkan kami kirimkan modulnya Bu. Di modul itu ada petunjuk ya. Takutnya misalkan kalau langsung gini takut terlewat gitu ya. Di modul itu ada petunjuk. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Nah, kalau mahasiswa sudah login, teman-teman mahasiswa, maka tadi pastikan dulu update profile kalau pertama kali login. Ya, ini harus diupdate dulu profilnya. Mohon maaf ini agak loading internet. Tapi ini untuk registrasi tenannya dilewat saja, tidak harus diisi. Ya, foto profilnya dan lain sebagainya gitu. Kalau ini, nah, kalau sudah update profile, yang harus dilakukan ke menu bimbingan. Pilih bimbingan, setelah itu cari yang namanya MBKM. Nah, di sini teman-teman mahasiswa akan menemukan seluruh topik-topik yang memang tersedia di semester ini. Teman-teman bisa melihat dari misalkan keywordnya mau apa, program studi, saya itu program studinya fisika, kira-kira ada nggak yang membuka lowongan? Nah, ada nih, ada di mana ini, ada di Serpong, saya pengen lihat yang lain, ada nggak, Cibinong misalkan. Pengen tahu detailnya seperti apa, klik detailnya teman-teman semua. Lihat selengkapnya, makanya di sini muncul ruang lingkupnya terkait pemodelan dan simulasi teknik kelautan, interaksi, fluida, sedimentasi, dan struktur. Yang dibutuhkan S1 atau D4
teknik, ilmu kelautan, matematika, atau fisika. Oh iya, karena misalkan tadi memilih fisika. Apa aja yang harus disiapkan ini? Surat pengantar, file data transkrip, data foto, riwayat hidup lain, surat pernyataan. Setelah teman-teman yakin, teman-teman bisa melihat di sini. Nih, kebetulan di layanan ini belum ada yang daftar, jumlah pelamar masih 0. Kapasitas yang dibutuhkan ada 3 orang, jumlah pelamarnya masih 0 sampai hari ini, minimal pengajuan 1 orang, waktu pelaksanaan 6 bulan. Misalkan teman-teman, saya yakin dengan ini, klik ajukan. Ya. Ketika klik ajukan, diisilah data-datanya, dilengkapi. Ya. Semua datanya diisi. Ini mulai dari jadwalnya. Ya, jadwalnya sesuai dengan timeline yang sudah kita buat tadi. Pendidikannya misalkan S1, institusinya cari di sini, mudah-mudahan sudah, sepertinya tuh belum terupdate sepertinya. Kalau memang belum terupdate, klik aja institusi lainnya. Nah, alamat institusinya diisi, deskripsinya, bidang keahlian teman-teman apa, ya. Nama pembimbingnya siapa. Ini akan otomatis sebetulnya karena nama pembimbing tadi yang didaftarkan oleh PIC perguruan tinggi. Topiknya, terkait ini, topik itu ya, terkait studi numerik, misalnya, klik saja. Pembimbingnya, ini pembimbing di BRIN-nya teman-teman tidak bisa memilih ya, karena biasanya yang otomatis yang sudah terdaftar ini, walaupun ada beberapa pusat riset yang pembimbingnya lebih dari 1. Tapi kalau di sistem teman-teman tidak bisa milih, nanti ketika sudah di lapangan baru, misalkan Pak Novan ini terlalu penuh, nanti Pak Novan akan mendisposisikan ke pembimbing kedua, misalkan. Ada Bu Arminda Latifah, itu teman-teman cukup 1 aja pembimbing yang teman-teman pilih nanti. Pembimbing kedua, ketiganya itu tergantung dari pembimbing pertama mendisposisikan atau tidak. Apa yang harus diupload? Transkrip nilai, silakan diupload dalam bentuk PDF, surat pengantar dalam bentuk PDF, daftar riwayat hidup PDF juga, file foto, JPEG, ya, dan lain-lainnya, termasuk sertifikat dan lain sebagainya, surat pernyataan, dan klik ajukan. Jika semua sudah selesai ngeklik ajukan, maka nanti teman-teman bisa melihat di ini daftar transaksi teman-teman sejauh mana. Nah, daftar transaksinya di sini ada detailnya. Nah, misalkan ini, oh ternyata sudah sedang ada pengarahan apa, semua keterangannya di sini, diterima, ditolak, atau harus melakukan apa, pasti biasanya suka ada catatan-catatan yang bisa dibaca. Nah, ini silahkan diverifikasi, dilanjutkan ke e-learning, materi pengantar, silahkan dilanjutkan, dan lain sebagainya. Ini keterangan-keterangannya di sini. Jadi teman-teman bisa mantau. Dan seluruhnya ini akan masuk pemberitahuan ke email masing-masing. Ya. Jadi seluruh kegiatan yang ada di LALSA itu pemberitahuannya akan masuk ke email masing-masing. Mungkin Ibu itu garis besarnya. Saya yakin kalau tidak mencoba tidak akan terasa masalahnya di mana, karena biasanya masalah muncul itu ketika mencoba, loh kok langkah ini tidak ya gitu. Jadi silahkan teman-teman mahasiswa ataupun PIC yang lagi mencoba, barangkali ada kesulitan atau apa, boleh ditanyakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Nuruddin Siddiq yang sudah menyampaikan pemaparan ya, sampai ke teknis bagaimana dosen sebagai PIC maupun dari mahasiswa sendiri memulai langkah-langkahnya untuk kemudian bisa mengikuti program MPKM. Kami persilakan, mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab ya Pak Nuruddin ya. Baik Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu dosen maupun rekan mahasiswa, kalau ada yang akan bertanya langsung saja bisa. Saya Bu Rita. Ya, silakan Pak Tanto. Baik, terima kasih Bu Rita. Pak Nurdin, jadi di proses pendaftaran ini ada 3
yang terlibat ya, 1 PIC tadi, Ya, 2 mahasiswa, 3 dosen pembimbing nanti ya. betul. Nah, yang PIC ini untuk Poltek Nuklir nanti 1 orang saja ya, atau berapa orang ya? Pak Nurdin, ini pertanyaan dengan ke Bu Rita sih sebenarnya. Untuk Boleh yang PIC 1 kan beda orang, dengan dosen boleh pembimbing ya, lebih, Pak. Pak. Oh iya. Tergantung Poltek Nuklirnya menunjuknya berapa orang. Silahkan. Oh iya. Berarti ini sementara saya sendiri juga belum tahu untuk PIC di Poltek siapa, karena itu nanti yang akan menentukan daftar mahasiswa di akun PIC-nya itu. Kalau yang dosen pembimbing memang di Prodi sudah kita uploadkan. Cuman setting di isian akun PIC tadi kan nanti PIC yang kita belum tahu itu. Betul. Itu atau mungkin sudah ada Bu Rita ya PIC-nya. Di sini hadir Pak Mutadan. Monggo mungkin Pak Tadan bisa juga merespon dari pertanyaan Pak Tanto. Pak Tadan. Itu nanti seperti yang disampaikan Pak Nurdin tadi, berarti kan ada surat dari Direktur Poltek Pak ya, yang Betul. memberitahu ke manajemen talenta nanti siapa PI yang dari Poltek. Iya. Ya, berarti nanti ini berarti tinggal nunggu dari Pak Direktur atau Pak Dir 1 aja Bu Rita ya. Iya, leres Pak. Ya kebetulan Pak Tadan itu ada agenda bersamaan. Tadi sempat hadir sih, tapi nanti ini harus ini ya Pak ya, kita secara internal nanti ya untuk bisa disampaikan. Ya. Oh, Terima iya, kasih iya. Pak Tanto. Baik, itu saja Bu Rita. Terima kasih Pak Nurdin. Baik, Pak. Baik, silakan teman-teman mahasiswa untuk bisa bertanya langsung. Oh iya, ada pertanyaan ini ya. Dari Saya ya, oh ya, kita kecat dulu Pak Jiwo ya, sebentar ya Pak Jiwo ya. Oh ya, monggo. Dari Handika Dito, prodinya Elin, terkait pendaftaran apakah diharuskan PIC yang mengupdate dulu di ELSA atau mahasiswa sudah bisa mendaftar sebelum PIC mengupdate di ELSA? Silakan Pak Nurdin. Ya, langkahnya itu teman-teman mahasiswa agak berbarengan ya, dalam artian PIC maupun peserta yang pertama harus punya SSO BRIN berbarengan. Setelah itu mahasiswa tidak bisa melakukan apapun sebelum PIC menuliskan namanya atau mengupdatekan namanya atau mengajukan daftar namanya. Jadi menunggu dulu PIC mendaftarkan, baru setelah itu mahasiswa bisa memilih layanan. Jadi memang agak menunggu PIC dulu gitu. Tapi ya mudah-mudahan aja teman-teman mahasiswa dan PIC bisa bekerja sama lebih cepat gitu biar mahasiswa tidak harus menunggu lama. Tuh. Ya, berarti ini yang pertama jangan lupa untuk langsung memiliki atau mendaftar akun SSO dulu ya Pak Nurdin ya. Betul. Ini semuanya dulu mahasiswa sudah bisa langsung, beberapa kemarin setahu saya memang juga sudah mulai di ELSA gitu mendaftar juga sudah. Nah terus tinggal yang ini tadi menyambung dari Pak Sutanto ya soal PIC. Nah ini menjadi nanti pengingat kita khususnya mungkin Pak Wadir 1 ya untuk penunjukan PIC untuk selanjutnya bisa mengupdate nama begitu ya Pak Nurdin dan mahasiswa bisa memilih layanan. Ya. Sekalian di sini juga ada Bu Diana tim BKM juga. Bu Diana kalau dari saya belum. Ya Mas Nurdin gimana? Dari Poltek Nuklir untuk nama PIC sudah masuk belum Mbak? Belum masuk. Belum. Jadi surat tugasnya nanti dimasukin ke kami ke manajemen talenta. Lalu PIC membuat SSO, akun SSO nanti kami bisa narik terus langsung diaktifkan di akun ELSA dari manajemen talenta. Seperti itu Ibu. Ya. Terima kasih Mbak Den. Ya, terima kasih Bu Diana sudah menambahkan informasi. Ya. Ya, kemudian selanjutnya Pak Jiwo tadi sepertinya akan ini juga bertanya. Silakan Pak Jiwo. Terima kasih Bu. Ini begini Pak. Untuk
pembimbing kampus itu kan sudah ditentukan oleh Kaprodi. Kemudian mungkin saat ini itu pembimbing itu sudah diskusi dengan mahasiswa yang nantinya akan dibimbing. Di situ kalau saya lihat dari tadi dari tampilan tadi itu kan sebenarnya lokasinya ada di mana-mana Pak ya. Betul. Sekarang bagaimana kita bisa mengetahui bahwa masalahnya begini, ada mahasiswa itu yang pengennya di Jogja Pak. Nah ini untuk mengetahui apakah di Jogja itu juga menyediakan juga tersedia MBKM ini, kira-kira apakah kami bisa mendapatkan informasi mengenai tempat-tempat kemudian bidang apa saja yang ada di situ, Pak? Ya, Bapak nanti selaku pembimbing itu akan mendapatkan data itu dari PIC, Pak. Oh gitu. Ya, PIC itu ketika PIC kampus sudah kami inputkan di sistem, seluruh layanan yang ada di seluruh Indonesia yang membuka itu akan terlihat. Butuhnya apa, fokusnya apa, lokasinya di mana, dibutuhkan berapa orangnya, itu akan tahu. Oh iya. Jadi nanti makanya dibutuhkan benar-benar PIC dari kampus itu berperan aktif di sini karena harus ngasih tahu ke dosen, ke mahasiswa bahwa di Jogja ada butuhnya ini, fokus topiknya ini, di Surabaya apa misalkan gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Rita. Sami-sami Pak Jiwo. Nah ternyata PIC ini luar biasa ya, memiliki informasi yang sangat lengkap, termasuk update ya per ininya mungkin ya, per waktunya ya. Kemudian ini ada lagi yang bertanya. Silakan mahasiswa, rekan mahasiswa untuk bisa dimanfaatkan. Ya, bahkan untuk info Ibu, untuk info kita bisa kirim link yang bentuk Excel-nya saja untuk terlebih dahulu, biar nanti teman-teman dosen ataupun mahasiswa bisa melihat apa saja layanan yang ada di BRIN ya. Takutnya misalkan tadi kesibukan PIC-nya lagi sibuk, jadi tidak sempat. Mbak Diana masih ada kan linknya ya Mbak? Masih mute Mbak? Masih mute. Iya, nanti kita share di chat room. Kita akan share untuk memudahkan karena takut khawatirnya PIC-nya lagi sibuk kan seperti yang Ibu bilang tadi lagi ada meeting dengan yang lain gitu. Jadi nggak sempat. Iya, betul sekali. Kalau kita akan beri aksesnya lah. Kita kasih. Iya. Terima kasih banyak Pak Nurdin, termasuk untuk modulnya Pak Nurdin. Siap. Mungkin bisa kita akses juga dan kita bisa infokan ke lebih banyak mahasiswa ya. Baik. Nanti akan kami kirimkan di chat room. Iya. Terima kasih Pak Nurdin. Bu Diana, mungkin ada tambahan Bu Diana? Ya, kalau untuk itu pun nanti PIC-nya kalau memang sudah ada suratnya bisa dikirimkan melalui email kami di mbkm@brin.go.id, nanti saya chat juga di chat room. Jadi biar langsung kami proses cepat kok itu. Kalau memang sudah terkirim, kalau saya langsung bisa diproses seperti itu. Oh iya, ya terima kasih Bu Diana. Ya, sama-sama. Kemudian ini melanjut dari tadi Mas Handika Dito gitu ya. Ini bertanya lagi, butuh waktu berapa lama hingga dapat dinyatakan diterima pembimbing kelompok riset? Soalnya mengingat waktu pendaftaran tinggal seminggu begitu. Ya, waktu diterima ya. Sebetulnya kalau secara umum sebentar lah Bapak Ibu ya. Karena misalkan teman-teman daftar hari ini kita besok pun kita sudah bisa verifikasi untuk berkasnya, tetapi balik lagi ketika pembimbing itu kita tidak bisa memaksa, kita tidak bisa menentukan tolong para pembimbing hari ini harus selesai. Nah itu yang belum bisa kita ini ya, karena para pembimbing punya kesibukan, tetapi mereka dibatasi oleh timeline. Kalau kita melihat ke jadwalnya sampai tanggal saya cek jadwalnya dulu ya Bu. Tadi sudah ditampilkan kalau nggak salah. Iya.
Ada juga nanti di link itu akan kita kirimkan juga. SK itu teman-teman dinyatakan diterima atau tidak itu di 29 Agustus. Itu hari terakhir bangetnya. Ya. Karena biasanya pembimbing itu ada yang kooperatif, dalam artian setelah kita verifikasi, besoknya udah langsung, oh saya udah memilih yang ini. Ada yang memang agak harus diingatkan lagi gitu. Jadi kita juga tidak bisa memaksa, Pak, Bu, mohon dengan segera, hanya mengingatkan aja, Pak, Bu, mohon diverifikasi secepatnya, paling gitu. Tapi biasanya dengan adanya timeline, para pembimbing tidak melebihi batas timeline yang sudah kita buat. Begitu, Ibu. Iya, terima kasih Pak Nurdin. Ini memang butuh gercep ya. Khususnya yang tadi list PIC dulu dari Poltek Nuklir ya. Ya. Kemudian terima kasih Bu Diana sudah link untuk ini ya, sosialisasi MPKM ini. Kemudian materinya ya. Ada lagi yang raise hand itu dari Pamungkas Ilkam Alfiansyah. Silakan. Ya, baik Bu. Sebelumnya selamat siang untuk Bapak Ibu dosen sekalian. Ya, selamat siang. Oke, mungkin perkenalkan saya Muhammad Rizky Valentino dari Elektronik dan Instrumentasi 2019. Saya ingin bertanya kepada Kak Nurdin mungkin untuk jadwal dari MBKM sendiri kan tadi di bulan September ya Pak, sudah dimulai di bulan September. Apakah itu nantinya semua kelompok riset, semua tanggalnya dimulai sama di bulan September itu, atau mungkin nanti di bulan September itu hanya sebagai pembukaan dan bimbingan awal saja Pak? Sama satu lagi, apakah boleh misalkan kita sebagai mahasiswa menyusul untuk masuk MPKM-nya itu di bulan misalkan tadi kan dimulai September ya Pak. Kalau misalkan menyusul masuknya di bulan Oktober itu bagaimana Pak? Apakah bisa dari mekanismenya sendiri seperti itu Pak? Terima kasih. Ya. Pengalaman dari 2 semester yang lalu, ketika kita sudah mulai misalkan di tanggal September, minggu pertama itu semuanya harus sudah mulai dengan materi pengantar. Karena materi pengantar semuanya masih online ya. Jadi teman-teman ada dimanapun juga tetap bisa ikut. Nah, terkait ke lapangannya, itu kesepakatan lagi dengan pembimbing di satkernya masing-masing atau di unit kerjanya yang dituju. Karena ada pembimbing itu yang melakukan kuliah online terlebih dahulu, baru di bulan berikutnya datang ke lapangan. Ada juga yang langsung ditunggu di lapangan, jadi kuliahnya langsung di lapangan gitu. Jadi itu betul-betul antara kesepakatan mahasiswa dan 2 pembimbing tadi, pembimbing dari Poltek Nuklir dan juga pembimbing dari unit kerja. Apakah mau langsung di bulan itu atau bahkan di minggu itu juga, atau mau online terlebih dahulu, sisanya baru di bulan keberapa atau di minggu keberapa datang ke lab misalnya. Itu atas kesepakatan Mas. Tapi jadwal kami diharapkan memang tanggal 5 September itu kita buka dan kita mulai, walaupun baru dimulai bersama-sama materi pengantar. Begitu. Baik Pak, berarti izin menambahkan ya Pak ya? Untuk berarti masih ada kemungkinan atau artinya bisa dimulai di bulan selanjutnya gitu ya Pak, untuk kelompok-kelompok riset tertentu gitu. Iya, itu ya. Tapi dalam artian bukan pendaftarannya ya. Memulai bertemu dengan pembimbing secara langsung di labnya, ada kemungkinan seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Rita. Iya, sama-sama Mas Rizky Valentino ya. Jadi untuk pendaftarannya tetap semuanya serentak begitu. Nah, namun pada pelaksanaannya nanti tinggal kesepakatan ya. Ya, oke. Terima kasih. Berikutnya silakan rekan-rekan mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen. Masih ada? Atau sudah? Oh iya, Bu Oma ya. Oke.
Silakan Boma. Ya, terima kasih Berita atas kesempatan yang telah diberikan. Sebenarnya perkenalkan aku Ya, silakan Mas. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ya saya ulangi. Sebenarnya perkenalkan saya Boma dari program studi elektronika instrumentasi semester 6. Nah, di sini berkaitan dengan kembali ya menanyakan soal deadline atau tenggat waktu yang di tanggal 31 Juli bulan ini, dan pendaftaran secara teknis kalau misalnya dihitung hari kerja kan artinya itu hanya sisa besok Senin ya sampai hari Jumatnya. Nah, kemudian tadi juga yang saya catat oleh Pak Nurdin adalah review ini juga tidak bisa dipastikan ya, karena ini tergantung oleh dosen pembimbing yang dari pusat risetnya juga. Nah, mungkin hal yang ingin saya tanyakan adalah apa yang terjadi ketika ada kasus kita sudah mengajukan tapi belum di ACC atau mungkin katakan belum juga direview sampai dengan tenggat waktu 31 Juli ini habis. Apakah auto di reject atau bagaimana? Ya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Nurdin. Biasanya kami akan selalu memantau Mas, karena semua sistemnya kan kami bisa melihatnya ya. Kalau misalkan waktu sudah menunjukkan tinggal 2 hari lagi, bahkan kadang-kadang seminggu sebelum waktu habis itu, kita akan selalu mempush pembimbing. Ini memastikan apakah diterima atau ditolak, segera diverifikasinya di situ. Jadi kita tidak berharap lebih dari waktu itu. Karena pengalaman-pengalaman sebelumnya tidak ada yang sampai batas waktu itu masih dibiarkan saja, tidak. Jadi pengalaman-pengalaman di 2 semester sebelumnya bahwa sebelum deadline terakhir itu para pembimbing alhamdulillah sudah kooperatif. Apakah dia mendisposisikan ke pembimbing kedua atau ketiga gitu. Seandainya dirinya sebagai pembimbing pertama tidak bisa, biasanya yang bersangkutan selalu mendisposisikan kepada pembimbing yang lain. Jadi diharapkannya mudah-mudahan tahun ini pun kerjasama kami dengan para pembimbing bisa lebih baik lagi. Jadi yang ditakutkan oleh Mas Boma tadi mudah-mudahan tidak terjadi. Begitu. Ya, intinya ini Mas Boma ya, bahwa khususnya di Direktorat Manajemen Talenta akan menjaga ya waktu demi waktu ini supaya tetap istilahnya sesuai dengan targetnya, namun juga tidak ada yang istilahnya ada yang tersisa belum selesai begitu ya. Betul, betul. Karena begini Bu, kalau misalkan ini satu mundur gitu ya, satu mundur, pelaksanaan yang semester genap itu tidak, evaluasinya kita akan keteteran terus. Iya. Ya, karena kan jadwal di Agustus ini adalah evaluasi yang semester genap kemarin. Harus sudah siap lagi nih, di awal Agustus itu harus sudah mulai ujian-ujian. Dan kita timnya di MBKM itu alhamdulillah tim utamanya cuma berdua, saya dengan Bu Diana. Jadi kalau pembimbingnya banyak yang neko gitu ya, kita juga selalu memohon ke kepala pusatnya, mohon ya diganti saja gitu. Karena memang beliau terlalu sibuk, tidak bisa, daripada mahasiswa dikorbankan. Kita juga jadi malu ke kampus-kampus gitu karena tidak ada ini, ya mohon diganti atau bagaimana gitu. Kita cari solusi yang terbaik. Intinya kita ingin memberikan tadi apa yang disampaikan Bapak Kepala BIN, bahwa kita harus memberikan prioritas ya pekerjaan yang terbaik lah gitu intinya. Mudah-mudahan saja tidak terjadi lah yang jadi. Amin. Iya Pak Nurdin, untuk kebaikan bersama ya Pak Nurdin ya. Betul. Iya. Jadi apapun itu ya mohon kerjasama untuk komunikasi saja sih Bu. Iya betul. Ya terima kasih. Silakan, masih ada waktu kita sekitar 12 menit. Silakan untuk bisa dimanfaatkan baik untuk Bapak Ibu dosen maupun untuk rekan mahasiswa.
Baik, sambil menunggu yang bertanya, Bu, ada tambahan informasi. Jika seandainya mahasiswa yang ikut MBKM ini kinerjanya bagus, sama ketua kelompok risetnya terpakai, mahasiswa tersebut bisa diajukan menjadi salah satu peserta riset asisten. Dan otomatis ketika menjadi salah satu peserta riset asisten itu ada ya uang sakunya. Terus jika masih bagus juga bisa diajukan program DBR-nya, Degree by Research untuk S2 dan S3-nya. Katakanlah prosesnya terus berjalan, kerjasamanya berjalan. S3 sudah selesai, postdoc-nya juga ada biayanya. Jadi betul-betul kami ya kalau saya tidak salah dengar ketika Pak Direktur sampaikan bahwa kami ingin memberikan yang terbaik pada mahasiswa-mahasiswa itu jadi tidak hanya sebatas udahlah cukup di MBKM, tidak, tapi harapannya bisa terus berlanjut. Gitu. Ya. Terus untuk Bapak Ibu dosennya sebagai informasi, kita juga ada program riset asisten, visiting profesor, postdoktoral, yang mungkin bisa Bapak Ibu dosen lihat infonya di manajementalenta.brin.go.id. Di sana ada persyaratannya. Kalau memang memungkinkan kan Bapak Ibu dosen juga bisa ikut bergabung di situ gitu, dengan berkolaborasi riset dengan kami para periset di BRIN. Itu tambahannya, Bu. Ya, menarik sekali sebenarnya informasi ini ya, Pak Nurdin. Jadi ini sekaligus motivasi untuk rekan-rekan mahasiswa khususnya ya. Dari awalnya peserta MBKM menjadi yang terbaik lah katakan, performanya terbaik begitu, nanti akan dipilih oleh kepala kelompok risetnya mungkin gitu ya, terus kemudian bisa jadi riset asisten, masuk program riset asisten, kemudian dari situ bisa diusulkan ke degree by research gitu kan ya, sampai kemudian bisa postdoc. Ini kesempatan yang luar biasa dan ini sebenarnya sejalan dengan ini apa namanya Poltek Nuklir nih Pak Nurdin. Selama ini kita juga memotivasi mahasiswa untuk bisa seperti itu begitu. Betul. Iya. Silakan teman-teman untuk bisa menambahkan pertanyaan jika masih diperlukan. Ini masih cukup waktu. Kemudian ini untuk link Bu Diana, ini untuk akses ke manajemen talenta ya, informasi tadi yang disampaikan oleh Pak Nurdin. Nah, program-program di Direktorat Manajemen Talenta. Masih ada pertanyaan? Bapak Ibu mungkin, Bapak Ibu dosen? Atau sudah tidak ada? Sudah cukup? Ya, mungkin sudah cukup ya Pak Nurdin ya? Bu. Iya, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita yang luar biasa, memberikan informasi yang sangat berharga. Tapi justru karena di ujung waktu ini mahasiswa kita mestinya juga luar biasa respon dan gercepnya nanti. Nah, termasuk nanti kita ke Pak Wadir satunya ini terkait dengan list untuk PIC gitu ya, dan bahkan tadi Bu Diana juga menyediakan misalnya Excel-nya dulu begitu ya untuk bisa bisa dibantu input begitu ya. Terus kemudian ini ada pertanyaan susulan bisa kemana ya Pak begitu. Ya, pertanyaan susulan semuanya kami menerima via email. Insya Allah telat-telatnya 2x24 jam sudah kami jawab. Kalau berdua insya Allah bisa cepat lah. Iya. Luar biasa ini komitmen. Ya. Oh iya. Terima kasih banyak Bu Diana. Iya, ini sudah ada ya. Iya. Ya. Saya juga sambil balas email ini Bu. Iya. Ya, insya Allah cepat mungkin kita balasin. Ya pasti banyak banget ya Bu ya, apalagi nanti di ujung waktu ya. Betul. Ya, baik silakan rekan-rekan mahasiswa. Ini informasi yang selalu bisa diakses. Kalau teman-teman mungkin terbatas untuk siang hari ini, kita bisa di email atau mungkin juga Bapak Ibu dosen ke mbkm@brin.go.id. Komitmennya tadi disampaikan 2x24 jam. Nah, ini layanan sangat prima begitu ya Pak Nurdin ya. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Nurdin Syidik dan juga Ibu Diana Kusuma Dewi yang sudah berkenan hadir sharing informasi yang sangat bermanfaat untuk kami dan mendukung visi dan misi Poltek Nuklir. Juga kepada Pak Zainal Arif, Bapak mungkin ada closing statement atau
penutup Pak Zar. Atau mungkin beliau ini ya sedang juga ada agenda yang bersamaan, karena kalau tidak salah ada juga kunjungan ini di waktu yang sama Pak Nurdin dan Bu Diana. Mohon maaf, terima kasih sekali lagi rekan mahasiswa, kiranya waktunya kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu dosen dan juga rekan mahasiswa, dan yang terutama adalah Pak Nurdin dan Ibu Diana yang sudah berkenan untuk hadir memberikan informasi, dan saya selaku MC mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan, dan juga nanti untuk update info silakan teman-teman juga bisa, tadi saya ulang lagi ya, email ke mbkm@brin.go.id. Ya, terima kasih sekali lagi. Semoga hari ini dan seterusnya kita senantiasa diberikan kesehatan, terus kemudian juga kelancaran dalam melaksanakan tugas kita masing-masing. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.